Halo pagi, C. Halo pagi. Wah, thank you loh, C. Udah disempatin, C. Iya. Kok manggil Cici sih nggak kebalik ta? Oh iya, tak? Oh, aku 38. Oh iya kebalik tau. Oh, kebalik ya? Panggil Lilin nih. Aku soalnya nih gak ngerti orang nih tak panggil Cici. Aku gugup. Panggil Lilin nggak apa-apa ya? Boleh, boleh, boleh. Iya. Ya apa kabar nih? Sehat-sehat. Iya, sehat, sehat. Wah, anu ya, ake sing kena ya, Omikron ya. Iya, oke. Keluarga aku ya kena. Cuman nggak berat lah ya, nggak Heeh, seberat delta heeh. ya. Mat simptom semua. Oke. Oke, udah sempat dibaca belum kok kemarin hasilnya? Sudah sekilas sih, panjang ya. Cuman karena saya kok lebih lebih enak apa? Dibimbing aja bacanya ya. Oke. Jadi pembukaannya lebih ke yang akunya akan aku juga ikut assessment ini kan. Jadi kayak kenapa kok aku merasa nyaman dan aku bisa rekomendasi ke orang karena satu hasil assessment ini menurutku untuk mengetahui kekuatan diri dan dia itu nggak menghakimi gitu ya, nggak bilang oh kamu itu orangnya diem ya karena ini ya, oh kamu tuh orangnya nggak bisa, nggak, tapi lebih dari kacamata fokus ke kekuatan gitu. Kekuatan nih. Nah, nanti kita lihat ya contohnya seperti apa. Aku sekarang lagi buka halaman 12 tuh. 12. Heeh. Apa sambil share screen ya? Boleh, 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 boleh. Jadi bisa dilihat sama-sama. Good. Cuman nih cek WA aku ini aku baru tak buka kan cek loading WA nih komputer itu. Nek baru pertama kali buka itu dia download message sih. Iya, betul, betul. Nggak apa-apa. Apa nih tempat ini bisa share screen nggak? Ah, aku belum buka soalnya juga. Oke, kita coba ya, bentar ya, Bos. Iya. Ini cek aku cek 20% ya. Oke, apa namanya? Ini nanti sifatnya lebih ke diskusi ya, aku karena hasil hasil di sini itu aku cuman bisa bantu gali lebih dalam dari Koko gitu. Jadi bukan berarti hasil di sini itu benar atau salah. Dilihat kita dari kacamata mana mau di didalemi gitu ya. Oke, ntar coba buka di sini. Share screen-nya. Oke, kelihatan kok? Kelihatan. Ini depan ini intro penjelasan. Sekarang aku langsung masuk ke hasilnya di halaman 12. Ini. Ini bikinan dewek Oke. assessment. Oh, enggak kok. Kirain sampai sedetail ini. Tapi itu, tapi kita lagi kerja sama sama foundernya ini, Agarama di Jakarta. Karena kurikulum yang kita kembangkan itu basis pola berpikirnya dari ini, dari kekuatan gitu. Ini bahkan anak kecil pun bisa ya, cocok ya maksudnya. Oh, sangat-sangat bisa, sangat amat bisa. Soalnya mereka itu kan sih mencari jati diri toh, kayak nggak tahu merasa apa. Hari ini merasa A, mungkin besok merasa B. Betul, betul. Oke, kalau boleh tahu anaknya umur berapa, Bu? Aku belum merit ya. Oh, belum married. Tapi kok concern call ya sama anak-anak, makanya tahu kayak ini bisa berguna untuk anak-anak juga. Oh kan karena Lilin di Merlion maksudnya ini kan penerapannya sekolah ya, sekolah tak lihat kan Oke. untuk membentuk itu dan ya tertarik lah. Nah, Heeh. Kalau untuk anak-anak, bahkan sebenarnya kan kita tuh dari kecil sampai sekarang itu kan proses mencari jati diri kan gitu. Sampai sekarang sampai dewasa ya. Nah, kalau proses mencari jati diri itu dimulai sejak awal, maka kita juga semakin cepat mengetahui identitas diri kita. Gitu. itu sing jarang diajari di sekolah-sekolah ya, kebanyakan ilmu eksak gitu. Padahal ilmu pengenalan diri itu kan penting. Iya, kita di Merlion ada apa namanya pelajaran namanya identity blueprint. Jadi aku sengaja ngajar untuk mencari ngajarin anak-anak untuk level SMP ke atas ya, untuk tahu jati dirinya mereka itu siapa. Oke. Nah, ini yang halaman 12 ini ada 34 kekuatan bakat. Setiap orang ada 30. Kalau yang ini basisnya dalep ya, Bu ya.
Pernah tahu Gallup, oh Gallup? punya Gallup. Ini punya Gallup. Jadi 34 ini semua orang punya tapi urutannya yang berbeda. Penjelasan detailnya nanti di bawah-bawahnya juga ada. Nah, ini aku langsung masuk ke dinamika bakatnya. Maksudnya dinamika bakat itu seperti apa? 7 yang di atas ini yang paling dominan, turun ke bawah itu semakin kadarnya nggak sedominan yang di atas. Oh, oke. Jadi paling atas itu paling tinggi kadarnya gitu ya. Paling tinggi kadarnya, betul. Tapi bukan berarti bagus atau jelek, itu enggak. Enggak, kita nggak bilang bagus atau jelek. Oh, input ini misalnya arti ini kan suka mengumpulkan informasi atau mengkoleksi barang kayak gitu. Tapi apakah itu jelek atau enggak? Itu netral, tergantung Koko menggunakan karena ini dominan. Kadar digunakan input ini seberapa banyak. Kalau bisa dengan mindful menggunakan kekuatannya ini dengan baik, maka akan jadi impact positif. Tapi kalau inputnya dominan tapi nggak mindful pakainya, ya jadi negatif gitu. Oke. Kemampuan makainya juga perlu. Sangat perlu ya, kayak superhero lah. Misalnya kita nyala api gitu ya, kan harus bisa ngontrol api ini mau kapan keluar, seberapa besar gitu kan. Betul. Nah itu. Oke, nah kalau input ini suka mengkoleksi barang lah kok, atau suka kayak ngumpul apa gitu. Terus kalau nyimpen barang itu rapi. Ya lebih bisa apa nata ya, tapi nggak sampai over sih. Yang masih aku terus kayak sing sering FOMO itu kayak itu sih informasi kadang. Wih, ini berita baru ini. Jadi Ya. itu kayak suka apa nggak mau ketinggalan informasi kayak gitu. Dan Ya, itu input. distractionnya gede juga, mau nggak bisa apa mau di sini terus tadi wah kayak di sini kayak semua ilmu kayak seminar workshop mau pengen di meloi kayak gitu. Ya, oke. Good. Itu menurutku self reflection yang sangat bagus ya kok ya. Karena kok tahu kalau inputnya kok sudah gede dan tahu kalau ini juga bisa bakal jadi. Maksudnya ini pedang bermata dua gitu ya. Ya apa cara menggunakannya tergantung di Koko. Very very good. Kemudian kalau untuk connectedness ini mengkaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain gitu. Jadi kayak oh ini tuh gara-gara ini ya. Oh ini gara-gara ini ya kayak gitu. Ada gitu nih nggak? Make conclusion kayak dari rangkaian-rangkaian jadi kayak sebuah kesimpulannya kayak gini. Yes. Iya. Betul. Itu kalau misalnya kekuatannya connectedness ini positifnya menurutku sih bisa ngelihat ini runtutannya seperti apa. Nah tapi downside-nya kalau kita nggak menggunakannya dengan mindful, itu apalagi dengan input yang tinggi, itu kayak overthinkingnya banyak kok, karena the possibility of connection ini kan unlimited ya Bu. Iya, bisa malah jadi over worry juga ya. Nah gitu, karena hal-hal sih nggak berkaitan itu, Koko punya kemampuan untuk melihat benang merahnya. Patternnya ya. Ya, pattern. You are a pattern lover itu. Iya. Ya, aku juga. Ini input sama connectedness salah satunya. Jadi kayak pola berulang. Bahkan itu tadi karena ada connectedness ini tadi dan ini ada learner juga suka belajar, ada futuristik. Jadi bisa kayak melihat masa depan itu kira-kira akan terjadi apa karena pola yang ada di masa lalu itu bisa. Gitu. Kemudian empati tinggi, betul nggak kok empatinya tinggi? Ya bisa dibilang begitu ya. Jadi selalu kayak aku ki mau ngomong tuh pasti tak perhatiin nasi situasi orang ya apa dan aku bakal takut kayak ganggu atau itu kayak enak banget. Oke. Kalau tadi dari penjelasan sekilas yang ceplos dari awal Koko bilang kayak ya gini karena aku takut ganggu atau apa. Nah, empati itu sebetulnya salah satu kekuatan yang sangat powerful. Kalau good side-nya adalah empati ini. Kalau aku kemarin kaitkan sama design thinking, Koko ini bisa benar-benar melihat kebutuhan user atau customer itu apa. Tapi ini sisi satu nih, kalau Koko nggak mindful, yang bisa dirasakan cuma emotionnya, tapi nggak situation atau problemnya, tapi feelingnya.
bener-bener. Ada, aku sekarang terakhir-akhir sering merasa kayak aku ini misalnya ada orang sedih ya, jadi memang sedih apa harusnya ki kadang aku merasa kayak lo aku ki gaule malah sedih, aku harus maksudnya memecah pola pikirnya dia yang sedih supaya dia jadi bersemangat lagi apa kok malah jadi ketut menurut aku, malah jadi ketut sedih. Nah itu kayak aku jadi loh, harusnya aku bisa kayak merubah itu loh gitu loh, merubah Ya. kondisinya atau apa. Nah, menurutku jangan dirubah karena itu it's your talent. Oh, oke. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Nah, sekarang caranya tinggal gimana optimize talentnya kan gitu. Waktu orang sedih, aku bisa melihat dia sedih ini sebagai satu event atau situasi dan aku bisa pilih aku mau pakai peran apa nih Hmm, untuk ketemu sama dia. Jadi aku oke. bukan untuk absorb energinya ya, enggak aku, tapi aku akan observe dulu, aku mau ngapain nih sama orang ini. Aku mau ikut, karena kan kadang itu kalau orang sedih kan bisa kayak, oh ya nggak usah diomongin, ditemenin tok aja cukup, nggak perlu diapa-apain gitu ya, biar main ya wis cukup gitu. Nah ini perannya mau apa gitu. Hmm, Jadi being mindful dengan perannya mau apa. hmm, Tanya ke diri sendiri, aku sekarang lihat orang ini sedih, aku mau apa? Jadi nggak perlu dibilang kayak lo, aku kok pelok sedih, enggak. Tapi pertanyaannya kita coba ke aku kali ini perannya mau apa, hmm. gitu. Lilin tadi beberapa kali sounding mindful sih, bentar. Mindful ini artinya apa betul? Maksudnya kayak kesadaran, Yes, bener ya? betul, sadar. Karena kenapa kata-kata mindful itu aku banyak pakai karena semua orang itu kan kita ini kebanyakan hidupnya by default ya, kok kebiasaan tadi. Oh ketemu orang sedih, lihat kekuatan ini memang empati. Terus habis itu pola memang kita ikut sedih, yaitu kita defaultnya atau autopilotnya malah sedih gitu. Hmm, Nah saat kita mindful itu kita sebelum ke melok sedih kita jeda dulu, kita sadar aku di sini mau ngapain aha. gitu Oke, paham, paham. ya. Nah ini harmoni, kalau harmoni ini sukanya itu nggak suka konflik Hmm, gitu. Nggak suka konflik ini positifnya yaitu tadi peacemaker. Satu sisinya kalau nggak mindful itu sungkanan karena nggak mau ada konflik. hmm, Padahal konflik itu kan konflik yang sehat dibutuhkan untuk tumbuh. betul. Gitu. Terus habis itu futuristik ini bisa ngelihat jauh ke depan. Jadi kayak kalau diajak ngomong hal-hal ada ideation juga ngomong hal-hal yang ngayal futuristik itu menurut Koko nggak ada sesuatu yang mustahil. Everything is possible. Yes. Gitu. Terus analytical ini berpikir secara kritis menggunakan kayak data gitu ya. Jadi data pola itu dianalisa sebab akibat gitu. Nah, 7 ini yang paling dominan. Ke bawah juga tetap dominan, tapi 7 ini paling dominan. Kalau aku lihat dari 7 kombinasi ini, mungkin apa kayak you have a very powerful skill set ya kok. Tapi kadang mungkin kayak bisa dilihat kayak all of the strengths come with kayak is it Some of the weakness juga. is it a gift or is it a curse? Karena kayak kalau ada satu event itu kayak aku ngeliatnya dari kacamata sing beda, banyak, yang mungkin orang lain nggak lihat, Hmm. gitu. Aku suka kayak misalnya satu sisi ki kayak oh dari sudut pandangku ya apa, dari orangku ya apa, dari orang ki apa. Jadi kayak kadang tuh oh aku suka kayak menukar-nukar posisi Ya, pikiran gitu loh. mm-mm. Oh nek menurut orang ki kayak ini nih. Ya, Menurut orang ki kayak ini. ya. Itu juga termasuk bakat individualization. Individualization ini bisa melihat ya, maksudnya kayak lihat oh orang kayak gini nih kesukaannya apa, hobinya apa, nggak suka apa kayak gitu. Bisa tahu. Oke. Gitu. Jadi kalau dibilang kombinasi antara empati terus kayak individualization apa ini kalau buat service customer gitu bisa bagus kok, bisa excellent ini gitu. Karena saya tahu nih kebutuhan customerku apa nih. Hmm.
very user centric. Nah, kalau dilihat dari segi apa namanya profesional, aspek itu bisa dikembangkan. Tapi dari diri sendiri, Kodaki juga perlu memastikan skill ini nggak kuat ke orang luar, tapi akhirnya ngerogoti diri sendiri gitu. Karena mengutamakan orang lain, tapi nggak mengutamakan well-being diri sendiri. Hmm. Gitu. Any comment tuh? Hmm. Enggak, belum. Belum ya? Oke. Ini nanti apa turun ke bawah boleh dibacain apa namanya boleh diartiin ya. Artinya penjelasannya ada ya, Bu. Tapi kalau untuk kombinasi kekuatan bakat biasanya dari yang di paling atas sama yang di paling bawah. Nah, kalau yang di paling bawah ini kalau misalnya lemah berarti apakah nggak punya? Bukan. Jadi misalnya kayak contoh achiever ini di bawah berarti apakah orangnya enggak, tapi menurutnya Koko semuanya itu tidak harus dengan apa ya ambisi gitu kayak ya ikuti alur aja juga nggak apa-apa gitu, competition juga berarti kayak kalau nggak punya competition berarti apakah nggak bisa berkompetisi? Bukan, menurutnya Koko everything is not about winning or losing, it's more on collaboration gitu. Iya, ada benernya sih. Jadi aku suka segala sesuatu yang berjalan dengan natural. Kayak ibaratnya ya orang itu ya bekerja seperti alam gitu, mesti ada sing bagian sing nanam, ada sing bagian gini, bahkan ada yang rusak juga, ada apa ya, everything is normal kan, gitu sih menurut aku. Jadi nggak terlalu suka kayak intervensi orang, oh kamu harus kayak gini, jatuhnya jadi nggak natural. Aku suka berbau-bau natural gitu sih. Oke. Interesting. Kemudian kalau WOO ini winning others over, jadi winning others over ini kalau ketemu orang belum seberapa kenal, itu nggak nyaman untuk mulai komunikasi dulu gitu. Jadi kalau orang yang WOO-nya tinggi, ini biasanya kalau datang itu kayak Koriki itu WO tinggiin kata ya, kayak ngomong WO orang apa gitu. Nah kalau Kodaki enggak gitu. Dan orang biasanya ngelihat orang yang WO-nya apa di bawah ini kayak entah antara sombong ya orang ya atau kayak pendiam kok ya dia ya gitu. Males nyopo sih. Ya, malesnya pasti gitu. Tapi begitu nek di sopo langsung koneknya cepet bisa. Ya. Oke. Nah tahu ini kan tujuannya juga sama ya. Berarti kalau misal aku memang punya kecenderungan seperti ini, gimana kalau misalnya oke aku malas nyoba. Nah malas nyoba ini begitu kita sadar kan kita bisa tahu kayak oh ya aku memang mungkin perlu belajar nyopo karena mungkin nyopo ya nggak ada salahin kayak gitu. Kemudian fokus juga bukan kekuatan dominan, jadi suka segala sesuatu yang lebih sporadis gitu ya, lebih kayak diverse gitu. Instan. Oh ya nyebar gitu ya. Kalau fokus lebih ke diverse. Kalau instan itu lebih ke proses gitu ya. Terus apa lagi? Positivity ini tipe orang yang optimis, tapi bukan berarti Koko ini nggak optimis ya. Koko orangnya, kalau di sini lihatnya lebih kayak apa ya? Analisa gitu ya, analisa terus kayak mikir gitu. Bukan orang sing kayak motivator, bukan motivator. Nggak bisa ngasih kata-kata sing kayak terus menyemangati apa tuh. Iya, jadi nggak sugar coating gitu. Jadi kayak to the point. Terus di sini self assurance, percaya diri gitu. Jadi percaya terhadap keputusan diri sendirinya itu nggak seberapa tinggi. Perlu meskipun semua orang itu kan kadang tahu ya apa yang dia mau. Kalau self assurance-nya tinggi, dia nggak butuh orang lain untuk validasi atau untuk dorong. Kalau self assurance-nya di bawah itu butuh orang yang dorong. Gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. So far mesti ya mendekati lah. Oke bener lagi. Sorry. Oke. Ini aku lanjut ya. Ini aku nggak lanjutin soalnya dibahas detail nanti. Iya. Banyak ya.
Oke, nah kalau yang ini lebih ke apa namanya peta bakat ya. Jadi kayak orang itu punya kekuatan di bidang thinking, influencing mempengaruhi orang, berhubungan sama orang atau striving. Nah kalau aku lebih ke yang relating. Kalau influencing ini lebih kayak apa merubah. Jadi orang punya sesuatu terus kayak kamu pindah oh jadi ini atau kamu rubah oh jadi ini atau kayak kamu harus gini gitu. Jadi kayak komen nyuruh apa itu nggak seberapa kuat kuatnya di jadi kalau sudah punya hubungan itu hubungannya baik jembatan itu kayak kabelnya tebel gitu jembatannya kalau udah ketemu sama orang Hmm. Ini aku kenapa relating tandai gimana? ini harmoninya tinggi terus kayak infusernya Oh, kuning merah gini kan yang di enggak sini kan maksudnya abu-abu hitam yang putih menunjukkan aku di relating di mana? Apa poin apa? Eh, warna kah atau apakah? ya Atau memang warna ini udah dibagi sama itu? ya Sama sistem? warna ini harmoninya merah adaptability-nya merah individualization-nya merah gitu. Oh, tapi kan yang kiri atas thinking ini juga ake merah ya? Iya, heeh. Jadi ini Oh, nggak apa-apa. Jadi ada sing memang ini tiap orang beda-beda. Ada yang memang thinkingnya nyala, ada sing thinkingnya sing lebih banyak di dominan right atau dominan left gitu. Jadi oke balik oke. lagi tujuan informasi ini supaya kita tahu, oke, aku ini kuatnya di relating. Jadi kalau memang aku perlu untuk influence orang, Ha-ha. aku perlu pakai cara sesuai dengan kekuatanku gitu nggak perlu nggak perlu kayak harus menjadi orang lain nggak harus jadi kayak oh orang mimpin itu harus kayak gini ya gitu nggak kalau memang aku merasa aku nyaman dengan harmoni aku nyaman dengan tipeku memimpin kayak gini it's okay that's your strength nggak apa-apa gitu. Iya iya iya. Hmm. Hmm. Pokoknya yang poin merah itu yang tadi 7 poin atas itu ya mungkin ya tadi. Ya betul. Kemudian aku langsung lanjut ini ke apa namanya potensi kekuatan di sini ada 14. Nah, 14 ini adalah aktivitas yang merupakan potensi kekuatan gitu. Jadi you're good at this, kayak analyzing things, creating things, ideating things, visioning gitu. Itu kuat ini 14 ini. Dan kalau pekerjaannya Koko berkaitan sama 14 ini, you are in a happy place. Kayak suka sama kerjaannya. You love what you do. Which I think sangat relate ya, kok ya kalau lihat jalannya. Iya 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 iya. Ya, ya, it's a good thing, it's a good thing. Gak semua orang kayak gini. Jadi ada sih yang kayak habis dibacain kayak, iya dah. Pantesan aku nggak happy Paul nih kerjaanku gitu karena ternyata nggak sesuai sama dengan dirinya. Ada tuh, gue ada Paul yang sampai kayak dan itu pengaruh ke hidupnya sangat miserable ya gue karena kayak misalnya dia suka creating, dia suka ideating, tapi dia berada di posisi yang nggak boleh ngasih ide nih gitu, tersiksa deh. Iya Atau iya. sebaliknya, kita DE di posisi yang harus produce ide, tapi DE ini tipe yang analyzing, executing gitu nggak suka DE. Iya iya. Aku paling lemah itu disuruh ngontrol. Oh ya betul. Terus juga kayak monitoring, terus setiap Ya, hari ngecek rutinitasku, stres. ya betul. Nggak suka itu ya apa namanya karena, nah itu mungkin bisa dibagi jadi dua apa namanya kacamata. Satu mungkin mental modelnya Koko itu nganggep orang yang ngontrol tuh orang yang kayak teror dan horor gitu. Hmm. Nah, Sih itu kayak akhirnya ngecek gitu. membuat Doing the routine every day is very boring. Ngecek kerjaannya tim apa kayak gini-gini itu karena pikiranku selalu kayak kurang apa lagi, mau bikin apa lagi, kurang apa lagi, maksudnya apa nih yang belum belum kecanda kayak gitu pikiran itu. ya. Nah, ini soalnya kuat Paul kok memang di generating idenya kuat Paul. Jadi tipe orang memang ngide, bukan tipe orang kayak operation gitu. Ah, Nah, ada opsi kalau Koko bilang seperti itu di kerjaan, berarti kan antara mempelajari skill itu atau mencari orang yang bisa jadi tandem Koko untuk tangani hal ini. hmm. Iya iya.
Jadi kok bisa lebih fokus doing something that you like and that you're good at. Hmm, iya. Halo? Gitu. Dan sebetulnya kalau ketemu sama orang nggak pas ketemu orang yang seperti ini. Suaranya putus-putus. Sinyalku apa sinyal? Halo? Halo, halo. Putus aku. Iya, nggak tahu sinyalku apa. Halo, tes 1 2 3. Nggak denger Mas ya. Ah, nggak kedengaran sama sekali sekarang malah. Tes 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 1 2 3. Halo, halo, Halo. halo, halo, halo. Tes 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 tes. Masih freezing. Terus dengar Internetnya siapa? Masih freeze. Nah, halo. halo. Wes, Nah, wes ini, dengar. ini udah nih, ini udah. Oke. Internetku kok sing tiba-tiba putus. Akhir-akhir ini tiba-tiba kayak hilang gitu. Ya kayak tadi Oke, hilang. oke, no problem. Oke, berarti aku share screen lagi. Bentar, presentasi belum? Bentar ya. Oke, kelihatan kah? Kelihatan? Oke. Ya itu, jadi apa kok networking ini ketemu orang juga seneng. Nah, kalau di sini memang ada yang kayak headline ini ngatur orang ya. Nah, ngatur orang. Kalau misal maksudnya ngaturnya cuma dari segi kayak ngobrolnya, terus ngasih ngasih tahu diskusi nggak apa-apa. Tapi begitu ngontrolnya itu nggak nyaman Pol. Itu kelihatan dari Dari ini controlling. kontrol warnanya abu-abu itu mesti rendah gitu ya. Iya, rendah. Oke. Oke. Nah, rendah ini bisa jadi beberapa hal tuh. Bisa jadi karena memang bukan kekuatannya Koko ya. Tapi Oh, kalau misalnya sampai kita di level, aduh aku ini nggak bisa Pol. Nah, itu berarti kayak sebetulnya ada mental model atau ada pengalaman di masa lalu yang berkaitan sama controlling yang membuat Koko sampai kayak aku ini kayak iso Pol gitu. Sampai kayak ada trauma gitu ya tuh. Sama aduh lek disuruh kontrol tuh gak mau aku gitu. oh, iya, iya, iya. Oke. Terus, nah di sini reasoning, nah ini di sini ada gap kok. Maksudnya gap adalah, oh ada dua nih gap. Jadi, oke, cara bacanya kotak di dalam ini adalah kotak namanya PSP, Personal Strength Statement. Personal Strength PSP itu Personal Strength Potential. Jadi di dalam diri itu punya potensi. Kotak yang kecil-kecil di dalam. Kalau yang di luar itu statement. Kalau statement itu how do you see yourself? How do you see? Yourself. Kalau yang di dalam itu who you are, kayak punya sebetulnya. Tapi kalau yang di luar kayak how do you see yourself? Oke, oke. Jadi misalnya podo
merah ketemu merah berarti valid iki. Apa yang aku nilai sama potensialnya sama gitu. Yes, yes, Oke. betul. Nah, ini kalau yang ini gap ini contohnya ada nih spiritualizing sama caring sama apa ini di sini. Nih kayak investigate. Ini kita go through ya yang gapnya beda. Nah, Ya. contoh kayak ini spiritualizing. Jadi mungkin aku merasa aku ini orang nggak spiritual loh, tapi ternyata di sini merah loh. Spiritual apa spiritualnya? Mungkin ya, kok biasanya kalau kasus seperti ini itu, aku nganggap spiritual sama ritual itu sama. Oh, spiritual tuh what we kayak apa ya, ya berhubungan sama mungkin belief religion gitu kan. Yes, betul, betul, Hmm. betul. Ah, berhubungan sama belief iya, tapi berhubungan sama religionnya itu in a very different way ya. Karena kalau religion itu kan sebenarnya ritual kan. Oke. Kalau spiritual, ya kalau spiritual itu kayak how do you see yourself in this whole universe kayak gitu. Oke. Karena kalau orang connectedness tuh mikirnya nggak bisa kayak aku cuma sendirian, nggak bisa. Hmm. Kayak aku pasti ada hubungannya dengan satu sama lain kayak gitu. Kayak hubungan antara apa namanya satu sama yang lain itu sangat amat kuat. You believe in it because that's apa ya the law of universe kayak fisik apa kayak gitu-gitu tuh kayak nah itu sebetulnya bukan religion, it's spiritual. Iya, iya, iya. I got it. Kemudian di sini caringnya abu-abu di luar. Jadi menurutnya aku kayak aku sih orang ini nggak mungkin caring, tapi you are a caring person. Hmm. Nah tinggal di apa namanya bahasa caring ini tinggal diulik lagi gitu. Oh iya mungkin misalnya cenderung kata-kata caring itu misalnya diasosiasikan dengan kata-kata lemah atau kata-kata misalnya apa namanya kurang tegas gitu. Nah akhirnya jadi kita sendiri nggak berani melihat sisi kekuatan diri kita karena kita asosiasi kita punya asosiasi pemikiran caring itu lemah Hmm. gitu. Nah, kalau bisa kita yakini caring is a very powerful skill kayak tadi empathy is a very powerful skill loh. Nah itu nanti bisa caringnya ini tadi sama spiritualisnya ini bisa jadi kekuatan yang dioptimalisasi Oke. gitu. Terus di sini juga ada gap yang di reasoning. Jadi Koko ini sebenarnya orangnya pemikir banget. Pemikir bukan pemikir negatif ya Ko ya. Jadi kayak itu tadi. Sebenarnya sistem audit, pola pikir audit itu kan sesuai nggak sama seharusnya. Itu Koko punya. Hmm. Tapi auditing ini diasosiasikan mungkin kayak dengan kayak keuangan, kontrol, makanya nggak suka. Oh. Ngecek kan, ngecek ya. Aku bayanganku mungkin ngecek jadi Ya. nggak suka. Betul. Kayak di sini investigasi. Mungkin investigasi dikaitkan sama investigasi kriminal gitu, sing seru atau investigasi pajak kayak gitu. Jadi kayak akhirnya asosiasi negatif. Padahal kemampuan investigasinya Koko itu bagus. Hmm. Di sini kuning. Kuning kan sama merah deket ya. Tapi gapnya sama abu-abu. Jadi di luar. Nah, padahal kayak investigasi ini kayak apa ya? Modelnya kayak research, mencari tahu, ngulik gitu. Terus researching ini juga. Researching kan merah sama abu-abu. Ini juga jauh. Hmm. Ini pengaruhnya juga bisa ditemuin karena kalau kita kaitkan, kalau aku kaitkan sama pendidikan ya kok ya, maksudnya di lingkungan pendidikan. Koko termasuk orang yang kritis, tapi nggak semua lingkungan siap menerima pertanyaan Koko. Jadi dianggap, gak usah mikir aneh-aneh lah, gak usah tanya aneh-aneh lah gitu. Jadi akhirnya kayak nganggap diri sendiri itu kayak tanya pertanyaan seperti itu kayak aneh ya, aku kok tanya pertanyaan seperti itu. Aneh ya, aku kok punya pola pikir seperti itu. Tapi Iya, dan kritik kebanyakan thinking. akhirnya tak pendem, nggak tahu ngomong. Jadi aku merasa nih, iki tak lontarkan, wah bakal heboh, Orang bakal dunia. maksudnya gak siap dengan, oh kon aneh sih terus. Ya, betul. Diam aja. Betul. Nah itu apa namanya
perlu cari lingkungan yang tepat ya, Ko, ya. Karena aku bisa bilang kayak gini karena aku juga termasuk orang yang gitu. Jadi Ah, aku punya pertanyaan-pertanyaan sing aneh sing kayak apa, dan itu dulu kayak aku suppress. Jadi kayak aku tekan dan aku kayak dianggap kayak waneh gitu ya. ah, Eh, tapi sekarang kayak enggak, kayak aku bisa channeling ini sebagai kekuatanku gitu. ah. Jadi anu ya, bukan terus akhirnya takut terus kita nggak mau, tapi ya kita harus belajar mengungkapkan tapi yang dengan smooth supaya orangnya connect gitu ya. Betul. Ada dua hal ya, kok. Itu satu hal untuk communication atau relationship purposes. Tapi kalau untuk self discovery purposes, cari lingkaran yang sama kayak Koko Hmm. gitu. Karena ini skill yang harus bisa digunakan dan masih bisa ditingkatkan ini. Karena orangnya sangat kritis. Ini kok bisa kayak gini? Dari mana? Kayak gitu kan, karena ini kayak gini kan berarti kan hasilnya ini. Nah, ini kok nggak kayak gini gitu. Hmm. Gitu. Terus ya, kalau yang di daerah elementary, jadi kalau reasoning ini berpikir, thinking ini juga berpikir, tapi lebih ke pemrograman, kayak apa ya, kayak mathematical thinking. Kalau reasoning ini logical thinking. Hmm. Ya kurang lebih sama sih, thinking sama reasoning ini masih masuk di ranah berpikir ya, critical thinking. Kalau elementary ini administrasi, jadi maksudnya menulis, mencatat, menyimpan gitu. Oh, oke. Ya. TE. Nah ini di sini ada yang merah, PE itu technical. Oh, teknik. Ya, tuh. Ini monitoring ini kan hitam. Oh. Nah, kalau hitam ini itu tadi, ini perlu dicari tahu nih. Koko pernah nggak ada pengalaman di mana Koko itu, entah itu Koko yang dimonitor, terus sampai hasilnya misalnya nggak baik, terus sampai dipermalukan, atau Koko pernah ngelihat orang digitukan, yang akhirnya meninggalkan rasa dan kesan kalau kata-kata monitoring ini aku nggak suka Pol, karena it's painful, it's humiliating, it's apa kayak gitu, negative emotion. Oh. Sebenarnya kayak ada pikiran bahwa aku kalau memonitoring ini aku tuh kurang mendapatkan sesuatu gitu kan, ngecek rutin kayak aku harusnya itu bisa gain di luaran ini, maksudnya ada yang bisa aku tangkap lagi, mungkin aku kayak kayak ide, kayak konsep baru kayak, tapi aku kok di sini tuh aku kayak merasa stuck gitu loh. Mungkin ya itu sih yang tak pikirkan biasanya kalau waduh ngecek gini wasting my time ya, kayak gitu loh. Oke, oke. Oke, ini itu good insight juga. Nah, kalau berarti seperti itu, eh, nah dengan tahu ini paling enggak gimana caranya yang kata-kata wasting my time itu nggak dibuat yang sampai hal yang nggak nggak sampai alergi gitu loh, Coach. Misalnya ya, di sistem ini dibuat paling enggak abu-abu atau putih gitu. Jadi kayak nggak ada yang sampai antipati gitu. Oh iya iya, soalnya juga dibilang monitoring yang perlu ya perlu gitu lah, dan sometimes itu kita ada sedikit yang kita bisa ketemu itu bisa bikin kita jatuh, bisa kita kesandung, bisa bikin apa itu Betul, juga aku betul. merasakan sih. Maksudnya memang hal itu potensinya kecil ya, tapi kalau kita lihat kan aku merasa kayak wah sikis paling hasilnya ya gini-gini aja gitu loh, tapi sometimes kan kita ketemu kayak loh oh iya ternyata seperti ini ya kayak gitu. Ya, betul. Kalau kok di sini generating idenya tinggi, apa monitoring ini skill yang bisa. Ini aku mikir dari segi kekuatan ya, kok ya. Karena monitoring bisa digunakan sebagai bagaimana Koko mengevaluasi ide-ide atau konsep-konsep yang Koko buat, Koko bangun, Koko tuangkan. Itu dievaluasi. Jadi feedback loop-nya kan taunya dari monitoring. Hmm. Hmm. Gitu. Iya, iya. Dan ciptakan, nah, create kan juga. Ciptakan Akan agak putus-putus lagi nih internetnya. yang sesuai sama Halo, internetnya agak down lagi kayak. ciptakan cara monitoring. Nah, dengar lagi ya. Udah ada. Halo, halo, tes.
Udah ya? Udah, Oke, udah. tes. Ciptakan. Ciptakan bentuk monitoring atau sistem monitoring yang nyaman sama filenya Koko. Oh, oke. Iya, iya. Paham, paham. Dibikin visual dashboard daripada angka, gitu ya. Ah, ya, ya. Make monitoring is part of the activity that you yourself like. Hmm. Iya, iya. Oke, langsung dapat ide aku. Iya. Oke, dan karena berangkatnya Koko kayak tadi fondasinya connectedness-nya ada, empatinya ada. Nah, sistem monitoringnya sangat oke, mungkin ya Koko. Kenapa kok itu? Karena sistem monitoring yang ada itu very not humanized misalnya. Nah, Koko tuh kepinginnya kayak I want a humanized monitoring system dan create a humanized monitoring system. Oke. That's good point. Oke. Nah, di sini juga Koko kalau untuk yang skill, hard skill, visual artnya merah ya, kemudian manual skill, physical skillnya juga kuning, yang lainnya ini abu-abu. Jadi kayak acting, beautifying, blending, tanding animal abu-abu. Oke, nah ini ada visual art di sini, ada konsep tadi. Kalau dari pintu tadi ya, ide membuat humanizing, catchy monitoring system, you will like it. Sekarang lihatnya dari kacamata kekuatannya Koko. Iya, iya. Humanize karena suka harmoni, suka apa namanya, suka yang nggak terlalu ambisius gitu, nggak suka yang monitor, nggak suka yang horror teror. Humanize, kemudian with a touch of art gitu. But it is actually a monitoring system. Hmm. Oke. Ini langsung ide. Oke, last but not least, jadi personal brandingnya, wah cocok kan, creator, analyst, visionary, designer, interpreter. This is your identity, ya. Nah, tinggal di define arti create ini seperti apa. Create bisa create dari hal yang kita suka juga bisa. Create dari pain yang kita alami untuk menjawab pain yang kita alami. Siapa tahu bisa bermanfaat buat orang lain juga. Why not? Kemudian analis, visionary, designer, interpreter. Gitu. Oh, wow. Keren ya, dari bisa sampai seperti ini siapa. Ini kalau yang atas ini itu apa kayak posisi pekerjaan gitu ya? Ini? Ah. Enggak. Kalau ini lebih ke ini apa? Cuman beda tampilan sama yang atas aja. Beda cat doang. Oh, beda itu. Iya. Gitu. Oke. Wow. Yang bawah-bawah itu apa rasanya halamannya buahnya sampai 40. Ya, ini itu penjelasan nih kok. Jadi kok bisa bisa bacain sendiri, nanti sambil dilihat lagi. Ini kayak achiever itu artinya apa gitu. Oh, oke. Iya. Jadi sangat bisa untuk dibaca-baca, diulik lagi dan dicek kayak teman-teman. Aku kebantu poll untuk tim ya, aku setelah tahu kayak gini, itu mereka ternyata pantesan kayak gini, pantesan kayak gitu, itu kan pengaruh kalau di tim, produktivitas. Iya. Berarti ini lebih dalam lagi dari MBTI itu ya, 16 personality itu. Aku nggak mendalami MBTI itu, cuman aku nggak seberapa nyaman. Aku jauh lebih nyamannya dari kacamata ini. Karena aku percaya personality itu tergantung dari experience. Tapi misalnya ini
memang bergantung dari experience juga, tapi bentuknya langsung ke aktivitas. Jadi aku bisa langsung kayak ngasih kayak tadi kok, oh ya udah kok gitu ini gini, no ego ini gini no. Tapi lek personality aku nggak bisa ngasih tahu kamu harus jadi apa, karena aku nggak tahu udah go through apa aja. Hmm. Dan kalau personality itu kan kayak who am I to judge you, gitu loh. Iya, iya, iya. Dan tim juga nggak suka tuh kayak misalnya habis MBTI gitu kak, oh di tim itu kamu kayak gini gini nggak suka tuh. Tapi kalau tim dibacanya kayak gini, kemudian kayak ngomongnya fokus sama kekuatan, dia sangat PD-nya muncul dari sini. Karena ya itu tadi mungkin tidak menjatuhkan lah ya, tidak kayak Ya. kamu lemah apa kamu lemah di sini kurang di sini. Betul. Di sini kan Halo. pun misalnya di sini tadi kan di atas, oke kita lihat disiplin ya. Hmm. Terus balik kah? Dengar? Sudah. Ah, oke. Misalnya kayak di sini, disiplin nomor 25. Aku nggak ngomong kayak, oh ini orang nggak disiplin dong. Enggak bilang gitu. Ah. Aku bilangnya kayak kamu fokusnya sama itu tadi kayak ide atau apa dan nggak suka dengan yang sifatnya keteraturan monitor kayak gitu ya. Iya. Padahal ya benar juga nggak, memang kurang di situ. Iya, ya antara ya itu batasnya senang diri sendiri ya kok ya. Heeh. Ya kayak kita kepin nge-shot gini ya paling bertahan short time lah. Habis itu nanti ke distract ini ke distract itu wis kacau lah. Ya. Hmm. Kalau apa namanya biasanya orang yang punya generating idea tinggi, saran yang aku kasih adalah ini kekuatan yang sangat bagus. Sekarang tinggal menggunakannya. Jadi kayak misalnya ada beberapa cara. Kasih tahu kan pola pikir kita ini kan convergent sama divergent thinking kan. Jadi kan waktu nih ide atau waktu nih kayak fokus gitu. Jadi kayak kalau divergent kan kayak gini ya ide gitu ya brainstorming. Kalau convergent itu kan dari ide yang sudah ada aku milih. Gitu. Jadi di time box kayak misalnya oke, aku sekarang ngasih waktu diriku 1 jam nih misal. Putus. Ide. Halo. Tes. Kayak unleash your halo. Putus. Halo. Halo. Tes. Halo. Tes. Ya, udah dengar. Oke, balik ya. Tadi sampai itu siapkan 1 jam box. Apa? Waktu. Wah, waktu. Ya, siapkan 1 jam waktu untuk ide. Jadi kayak misalnya kok ini kan defaultnya mikir loh. Jadi kasih waktu 1 jam. Oke, I'm giving my I call it invitation time buat aku. Jadi aku memang kasih waktu untuk aku boleh mikir apapun, research hal-hal sing aku kepingin tahu. Kayak misalnya aku bisa tanya orang yang tepat. Kayak misalnya nggak bisa ya, I spend my time research and browsing about all of those questions inside of my head. Jadi disalurkan energinya, bukan di-suppress ya. Iya. Tapi di channel gitu. Nah nanti juga dikasih waktu tugas sing kayak oke, sekarang habis dari ngumpulin ide itu tadi, sekarang fokusku adalah nah kan waktu ide itu kayak kayak aku suka tahu Miro board. Nggak tahu. Nah, Miro boleh cek. Miro tuh kayak collaborative board. Aku suka pakai itu. Jadi kayak gambar-gambar yang aku suka waktu research itu tak copy, tak paste semua masuk di Miro board. Semua, wes. Aplikasi atau Itu apa namanya? Miro.com.
MYRO. MIRO, Miro. MIRO.com. Ya. Oh. Mirip mind mapping gitu ya? Ya. Cuman kalau mind mapping itu kan kadang biasanya dia nggak bisa itu ya aku ya kayak ya cuman ketik-ketik kok kan. Aku suka Miro Iya. kayak aku dari copy paste image dari Google itu gampang. Oke. Kita coba ya. Iya, biasanya mind mapping kan cuman kayak alur terus tulisan, oh ini nyambang kemana kayak gitu, kayak struktur gitu doang. Nah, waktu sing 1 jam research itu tadi dropping ke Miro. Nanti kalau sudah kasih waktu untuk convergent thinking, synthesize. Jadi jangan digabung tuh. Convergent itu apa ya artinya? Convergent Fokus ke itu- bawah gitu kayak tajam. Oh. Maksudnya Filter. detailnya. Jadi dari informasi yang aku punya ini mau tak jadi apa, tak lihat, tak pilih, tak gabung, tak gini, tak buat ini, ideku gini. Aku mulai buat mind map nah dari situ. Hmm. Kalau yang waktu di awal kumpul riset itu tadi, itu kan kayak wis di kelompok no kan. Hmm. Iya, biasanya gitu. Aku kalau kepikiran apa tak catat, terus nanti pas anu ya. Karena kalau misalnya itu digabung dan terus latihan awal ya kok ya, nanti lama-lama akan Halo? halo. Ya, udah. Oke. Nanti kalau lama-lama sudah kebiasaan, sesinya tuh bisa lebih kayak fluent gitu. Maksudnya kayak Koko sudah tidak lagi gampang ke distract. Hmm. Karena udah dilatih, kayak maksudnya udah dilatih. Oh aku kenal. Aku waktu mikir ngide kayak gini, filter ide kayak gini, kayak udah dikasih jalan kan. Jadi dia nggak sampai crash kan. Oke. Latihan. Keren. Oke, Ini gitu kira-kira. tesnya itu gini-gini ki berbayar atau gimana? Iya bayar kok. Ini kan itu kan aku kasih tester tuh. Complimentary. Oh, ada ya gitu ya. Jadi semacam kayak psikotes lah ya. Iya betul. Ini psikotes. Yang nanti yang penting itu kan itunya, penjelasannya, explanationnya, interpretasinya, Ya, hasil itu betul. seperti apa. Iya. Bisa buat tim ya, mengenali tim ya. Sangat tuh, sangat. Ini kalau sekarang kan kita ada apa namanya? Salah satu company dia itu buat game. Buat game apa namanya? Play to earn. Jadi kayak modelnya game kayak untuk blockchain apa gitu, kripto bener. Nah, tim media ini kan dari seluruh dunia. Orang Indonesia yang punya, tapi timnya seluruh dunia. Dia bilang kayak waktu grupnya masih waktu kecil awal mulai 6 orang, 10 orang, kompak. Nah, sekarang itu agak susah ngejel karena orang. Halo. Iya, udah. Jadi dibacain Tadi itu- kekuatannya masing-masing. Halo. Tes. Tes 1 2 3. Tes. Oh ya, oke. Aku dengar sih kok. Oke. Ini aku dengar. Pakai internet apa? Ini pakai
pakai Nusanet. Oh, oke. Ya ya. Tadi gimana? Tadi developernya sing dari tim kecil 6 orang, terus 6 orang, terus 6 orang deh masih oke kan, karena 6 orang kayak saling kenal kan. Oh aku tahu like kekuatanku gitu, kelemahanku gitu, kamu sing masuk di sini gitu kan, jadi tahu. Iya. Nah sekarang dia timnya 50 orang, dia bilang sudah mulai banyak konflik gitu. Nah, caranya yang dilakukan apa? Yaitu tadi saya supaya tahu kekuatan diri dan tahu keterbatasan. Nah, dengan kayak gitu, tahu tadi keterbatasannya di mana. Ngelihat orang punya kekuatan ini akan jadi ngeliat kayak iya ya, saya punya ini bagus ya, soalnya aku nggak punya. Dan aku juga ada hal yang aku punya dia nggak punya. Jadi akhirnya dia jadi kayak apa kalau orang nggak kayak gitu. Halo. Iya, putus-putus. Ingat. Oh, oke oke oke. Iya iya.